Diatur dalam konteks diksi dan bahasanya. Karena bisa jadi anak itu dengan teknologi yang sekarang dia melampaui teman-temannya. Atau kelas 3 SMP. Pada saat bulan Maret ketika terjadi pandemi corona, putri saya berikan novel Blindness karya Salma. Saya menjelaskan bahwa anak-anak SMP lebih senang dengan yang lebih dekat dengan realitas. Dan rombongan atau kawan-kawan dari Jakarta. Di situ ada pesan dan ada kode atau bahasa sehingga readability atau keterbacaan teks itu bisa memenuhi syaratnya, juga karena buku karya sastra itu tidak lahir di tanah yang gersang, pasti ada hubungan dengan karya sebelumnya dan lingkungan masyarakat sosial yang ada di sekitarnya, dan juga untuk pembentukan masyarakat atau budaya di masa yang akan datang. Tentu hal ini di sekitar tema inilah akan dibahas bagaimana pelayanan buku bahan bacaan karya sastra siswa SMP ini, dan juga disesuaikan dengan skemata kognitif atau pengetahuan yang ada di otak atau pikiran siswa SMP secara umum. Sebagai bacaan siswa, terutama dari sekolah SD, SMP, SMA, itu kita langsung Menteri ketika itu mendadak 2017 itu, maka membentuklah 3 tim pelayanan SD. Itu hanya SD tingkat tinggi, artinya SD kelas 4, 5, dan 6. Karena kalau di struktur seperti biasa, ini banyak materi, bukan materi bahan yang coba saya komunikasikan kepada teman-teman ini sifatnya general, bukan melulu untuk sastra, tapi untuk yang sastra juga sebenarnya setelah anak yang membaca buku diajak diskusi, ini benar, ini enggak, itu tidak, ini seperti itu, sehingga menemukan konsep yang ajib gitu. Kemudian dia menemukan konsep sendiri, kemudian diperkuat oleh orang tuanya. Tidak semua orang tua tidak bisa seperti itu. Nah, sekolah memfilter itu, kurikulum memfilter itu. Nah, saya memilih dalam kurikulum juga ya, misalnya dalam kurikulum itu juga. Nah, kenapa seperti itu? Karena kurikulum bertujuannya yaitu untuk mendidik anak yang berkarakter yang bagus lah gitu. Diatur dalam konteks diksi dan bahasanya. Karena bisa jadi anak itu dengan teknologi yang sekarang dia melampaui teman-temannya. Nah, kalau kemudian harus diatur struktur kata, kalimat, diksinya, kata-kata yang seperti apa? Bukankah setiap saat menuntut kebaruan kata-kata? Waduh, repot lagi. Seperti itu kira-kira yang mengkritik pertanyaan saya. Karena bicara sastra, bicara imajinasi, bicara pengalaman keterbacaan seseorang tentang dunianya. Nah, kalau kemudian kita sepakat misalkan ini ya kata-kata yang cocok untuk anak SMP A, B, C. Nah, terus anak-anak nanti tidak akan mau membaca sastra yang lain karena terlalu tinggi dianggapnya. Kalaupun bagus nanti kemudian menang dianggapnya bukan karya sendiri. Nah, ini kawan-kawan yang harus kita kritisi bersama, seperti apa kemudian mekanisme dan aturan di wilayah dunia sastra. Cerpen juga saya kira apakah yang harus dimunculkan itu juga diatur bahasanya. Ingat, dalam cerpen-cerpen juga kita membaca bahwa cerpen-cerpen ini banyak karya imajinasinya. Ada catatan-catatan di mana karya-karya itu menemukan sebuah perenungan.
Nah seperti apa kemudian kalau kemudian diatur diksi puisi untuk SMP seperti apa, diksi cerpen untuk SMP, diksi syair untuk SMP seperti apa, pantun pun seperti apa, rasa-rasanya kita akan kebingungan di wilayah ini. Itu perlu diaiti dulu. Rasanya tidak pernah sastrawan duduk menulis membayangkan dibaca SMP, tidak begitu. Jadi tidak saya kira. Karena itu memilih bahan ajar adalah tugas guru dan karena itu tidak bisa menyalahkan kesulitan sastra. Ketika tidak ada, ya harus dicari sumber yang lain. Dan tidak bisa juga kita berlari pada begitu banyak cerita kita. Kan sastra itu bukan persoalan kita, tapi persoalan kemanusiaan. Kita bicara soal manusia di tingkat dunia atau manusia dalam pengertian yang sebenarnya. Kita tidak bicara soal manusia atau manusia serang, manusia mana tidak begitu. Sastra tidak tentang itu. Sastra adalah rekaman dunia. Kalau kita membaca puisi Thomas tadi, apakah tentang serang? Tidak, tapi tentang capaian manusia dan kemanusiaan. Kelas 3 SMP. Pada saat bulan Maret ketika terjadi pandemi corona, putri saya berikan novel Blameless saya sama tentang kebutaan. Selama 1 minggu putri saya mampu menamatkan novel itu novel kelas dunia, light novel. Dan putri saya kemudian saya ajak diskusi, dia sampai pada satu kesimpulan bahwa corona ada hubungannya dengan novel Saramago, bahwa Saramago sudah mengingatkan sebuah epidemi harus ditangani dengan baik, epidemi kebutaan. Dan putri saya sudah sampai pada analisis bahwa novel ini bicara tentang sosial politik Portugal itu dengan sosial politik Indonesia, bahwa orang bisa melihat tetapi sekaligus juga melihat dengan warna putih. Saramago menggambarkan kebutaan bukan dengan warna hitam tapi warna putih. Dan itu dituliskan di novel. Dan putri saya waktu itu umur 13 tahun sudah mampu mencari. Jadi kita jangan semua sombong sebagai orang dewasa memilihkan bacaan untuk anak. Bahwa ini Sebelum karya itu diterbitkan atau oleh orang-orang mungkin pada bahasa atau apa membuat sebuah lomba atau event, kita lihat dulu kebutuhan anak-anak gitu ya. Maksudnya mereka itu butuhnya apa gitu di sekolah itu? Apakah benar model cerita semacam itu yang dibutuhkan? Atau hanya untuk event-event lomba Korea lomba saja gitu? Gitu kan? Itu yang pertama. Kemudian cerita rakyat. Kalau di sekolah saya di anak-anak itu kalau baca cerita rakyat 10% juga kayaknya nggak ada. Saya mengajar di kota dan kota pesantren, dua tempat yang berbeda dan dengan atmosfer yang berbeda tentu saja. Kesempatan itu. Yang menjadi pertanyaan saya memang kita mungkin Pak Toto atau juga Pak Arif, terus juga Pak Herwan dan kita semua membaca karya-karya di usia SMP mungkin tidak selayaknya dibaca oleh anak SMP. Mungkin menurut pendapat orang-orang akademik. Tetapi waktu itu mungkin zaman itu kita sudah membacanya, gitu ya. Tatang S kita baca, NRO kita baca misalkan. Tetapi apakah kita setelah itu menjadi cabul? Enggak. Kan enggak. Enggak ada orang yang setelah membaca buku lalu dari buku itu mengimplementasikan cabulnya misalkan setelah membaca. Kan enggak juga. Kan dia cabul juga. Gitu. Artinya bacaan-bacaan yang mereka baca itu menjadikan mereka besar hari ini memahami sastra di luas itu dari bacaan-bacaan yang receh-receh tadi sebenarnya. Nah, ini menjadi benturan bagi kita semua ketika kita membatasi itu. Saya misalkan di SMP karena ada bacaan, lalu saya mendapatkan buku dari Sultanan misalkan Provinsi Banten membaca pergerakan intelektual dan Soekarno. Saya juga tidak harus memahami, tapi ketika ada bacanya saya baca aja, lalu memahami pemikiran saya ke depan, apa yang seperti itu, yang baiknya yang kita petik, bukan yang bangsatnya, yang berdebatnya yang muncul. Justru ketika teks itu muncul, beberapa itu yang kita tidak keluarkan.
lah yang itunya kita ambil gitu. Nah itu dan saya merasa gini gitu, apalagi kita harus lama, jadi penelitian itu harus betul-betul kalau saya sekilas melihat apa yang Bapak tanyakan ini ya, apa ini data-data karya untuk anak SMP ya? Iya. 300 buku puisi, 60 cerpen, 60 cerpen, 60 puisi bukan buku. 60 puisi, 60 cerpen atau puisi? 60 cerpen. 60 cerpen, 300 puisi. Itu hampir semuanya banyak yang tidak cocok. Itu kan Iya. karena saya melihat Ada Abdul mana ya? 85% sudah saya baca semuanya Bapak tulis ini dulu. Iya. itu berat. Ini 85% sudah saya baca bukunya. Dari 360 ini Pak. Mungkin 15 yang muda-muda tidak saya kenal. Seperti Iin itu, Emi Suyati nggak kenal, saya nggak kenal. Muhammad Dawa nggak kenal. Tapi yang atas tadi semuanya sudah saya baca semua. Sampai ke Tonggel Semana sudah tahu puisinya. Itu semua sudah saya baca dan ini hampir tidak cocok untuk anak saya. Tapi untuk menjabarkan ini Pak, untuk menjabarkan ini sekalimat saya ini perlu waktu 1 minggu Pak. Maksudnya jadi narasumber. Saya hafal, Bapak mau nanya apa saya tahu. Semuanya saya baca, termasuk Rusli Marsudi Saria saya baca puisinya. Puisi. Ya itu. Ini kalau dibahas secara mendalam dengan teori-teori tadi itu, dengan teori pelajaran itu Pak, perkembangan psikologi, perkembangan bahasa, perkembangan sosial Pak. Teori-teori itu semua itu apa namanya, teori anak ya, psikologi anak dan sebagainya. Jadi SMP ini kalau saya mau mulai sebagai teori, SMP ini memang jadi masa transisi, masa yang sangat penting dan penting. Makanya sekolah kan dengan gaya seperti Wakefong. Jadi ada ilustrasi suara, perkuda, suara ketika digambarkan tidak bergerak ada suara, tembak-tembakan dan sebagainya. Itu barangkali bisa disuruh digunakan kalau perlu kontak jika berduanya nanti saya kasih. Barangkali mau menulis lagi. Itu sekedar informasi. Kemudian ini saya ke Pak Arya menjelaskan bahwa anak-anak SMP lebih senang dengan yang lebih dekat dengan realitas. Saya pengen berbagi dengan kita semua bahwa sekarang itu era imajinasi ya Pak ya. Jika semua bahan baku mencapai sebuah cita-cita yang ada di depan mata dan mencapai apa yang menjadi adalah era imajinasi. Nah di sini tidak kira nih Pak yang mau saya bukan Ini struktur seperti biasa. Ini materi bahan yang coba saya komunikasikan kepada teman-teman ini sebenarnya tidak bukan melulu untuk sastra, tetapi untuk yang sastra juga ini berlaku bahwa setiap bacaan pembacaan ini ya tentu harus terstruktur, ada pendahuluan, isi, penutup, dengan apa. Setelah anak yang membaca buku diajak diskusi, ini benar, ini enggak, itu tidak seperti itu, sehingga menemukan konsep yang ajib gitu. Udah dia menemukan konsep sendiri, kemudian diperkuat oleh orang tuanya. Tidak semua orang tua tidak bisa seperti itu. Nah, sekolah memfilter itu, kurikulum memfilter itu. Nah, saya memilih dalam kurikulum juga ya, Mustafa dalam kurikulum itu juga. Nah, kenapa seperti itu? Karena kurikulum bertujuannya yaitu mendidik anak yang berkarakter yang bagus lah gitu. Seperti itu, yang bagus-bagus. Kalau saya baca kurikulum itu, kalau ada ini diselesaikan dengan yang baik, itu bagus itu anak-anak kita. Tidak ada lagi pemaling, tidak ada korupsi segala macam. Ya, tidak ada lagi itu. Tetapi sayang, mungkin entah prosesnya, entah lingkungannya yang membawa anak ke saat itu, sehingga ada berprestasinya beberapa orang mungkin kamu baca yang baik-baik dan belum tentu baik juga.